orang yang datang. Walaupun punten nanti kita harus diskusi lagi, ini jauh dibanding dengan negara tetangga Malaysia yang sudah 28 juta. Tapi betul sekali kita harus di masa pasca Covid ini kita harus benar-benar ada persiapan yang matang, apalagi sekarang concern dengan 15 airport internasional. Oke, berarti walaupun mendukung tapi perlu dikaji lagi dan juga duduk bersama begitu ya, apalagi dengan Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir begitu Bu. Setuju sekali. Ya, Bu Ros. Nah, saya akan ke Pak Alvin. Kalau Pak Alvin, Anda responnya seperti apa Pak? Melihat beberapa bandara di negara kita, khususnya bandara internasional ini, pastinya juga ke depannya akan ditiadakan begitu dan hanya berjumlah 15 bandara saja. Ya, mungkin saya perlu koreksi Mas bahwa tidak ditiadakan, tidak dihapus ya. Dan kata internasional di sini ini juga menyesatkan, seolah-olah yang memenuhi standar internasional hanyalah bandara-bandara tersebut. Jangan lupa setiap bandara di Indonesia ini sudah memenuhi persyaratan sertifikasi kelaikan, keselamatan, dan keamanan berstandar internasional. Yang internasional itu hanya rutenya. Jadi setiap bandara di Indonesia ini setiap saat bisa berfungsi sebagai bandara penyelenggara rute internasional maupun tidak. Dan rute internasional ini hanya penumpang, bisa juga rutenya kargo, bisa juga bandara rute khusus untuk rute internasional, yaitu seperti misalnya Kertajati saat ini khusus melayani hanya untuk umroh saja. Jadi ini bukan kemajuan, bukan kemunduran, bukan upgrade, bukan downgrade, tapi ini adalah strategi negara kita menata kembali peran masing-masing bandara, karena selama pandemi sebetulnya bandara-bandara yang menjadi gerbang pintu masuk dari negara-negara lain itu sudah dikurangi menjadi 10, kemudian 12. Dan sekarang pemerintah menetapkan 15, ini sudah ditambah lagi. Dari sebelumnya banyak bandara-bandara yang menyandang kata internasional di namanya itu, tapi kenyataannya penerbangan rute internasionalnya hanya sekali, 2 kali seminggu, penumpangnya juga hanya 100-200 orang. Kemudian juga statistiknya menunjukkan bahwa banyak bandara-bandara tersebut yang bahkan hingga 90% pelaku perjalanan luar negerinya itu adalah WNI, bukan WNI. Banyaknya bandara-bandara dalam tanda kutip internasional yang melayani rute internasional itu bukannya mendatangkan wisatawan luar negeri datang ke Indonesia, tapi hanya memfasilitasi orang kita keluar. Dan keluarnya pun yang namanya bandara internasional ternyata hanya melayani rute ke Singapura dan Kuala Lumpur. Dengan demikian sangat banyak direct flight dari Singapura dan Kuala Lumpur ke berbagai penjuru negara kita, bypass, melewati saja kota-kota kita, dan akhirnya siapa yang dapat bukan Asita, tapi justru travel agents di Singapura dan di Kuala Lumpur. Terlewatkan begitu saja. Nah, saya kira kita perlu meluruskan kembali, mengkaji kembali, apakah kita perlu sedemikian banyak bandara-bandara yang melayani rute internasional, karena ketika melayani rute internasional biaya bandara itu meningkat banyak. Pertama, harus ada imigrasi, kedua harus ada bea cukai, dan ketiga mungkin ada karantina dan sebagainya, yang mana itu biaya itu tetap, ada penumpang, tidak ada penumpang tetap. Nah, kalau penumpangnya sedikit itu tidak sepadan dengan biaya yang harus ditanggung pemerintah. Baik. Saya justru mendukung ini perlu disederhanakan, perlu ditata kembali, tidak setiap daerah pokoknya mengejar kata internasional, tapi kenyataannya kita ini hanya menjadi pengumpan buat Singapura dan Malaysia. Demikian. Alvin, ini kan juga belum banyak ya yang diinformasikan begitu, bandara mana saja yang memiliki rute internasional yang nantinya rute internasionalnya ditiadakan. Kalau dari Apjapi sendiri, apakah sudah memiliki datanya yang mana juga sebetulnya rute internasionalnya ada, tapi tidak ada penumpangnya Pak Alvin? Ya, kami juga sudah mendapat informasi itu, data-data tersebut dari Kementerian Perhubungan, terutama dari Dirjen Perhubungan Udara. Kami juga sudah melihat data dari keimigrasian, jumlah pengguna
bandara-bandara rute internasional itu ternyata yang positif ya, dalam tanda kutip surplus pengguna jasanya ini lebih banyak WNI daripada WNA, itu adalah I Gusti Ngurah Rai. Yang lain-lainnya itu negatif. Nah, khusus seperti Bandara Samratulangi itu pengguna pelayanan penerbangan internasionalnya cukup banyak, tapi mereka yang masuk dari luar negeri itu bukan wisatawan, mereka adalah TKA dari Cina menggunakan pesawat charter. Jadi itu tidak bisa kita perhitungkan sebagai wisatawan. Mereka itu datang ke sini untuk bekerja. Nah, hal-hal seperti ini tentunya harus kita benahi, ditata kembali, dan saya berulang kali juga mengusulkan kepada pemerintah hapus saja kata internasional dari nama bandara, karena itu nantinya hanya untuk mengejar prestis politik saja, mengejar kata internasional, tapi secara ekonomi kita tidak mendapatkan manfaat, bahkan rugi, dan secara politik kita juga rugi karena kita secara tidak kita sadari menjadikan Singapura dan Kuala Lumpur sebagai gerbang masuk ke berbagai daerah di Indonesia. Mereka terbang direct sehingga penerbangan domestik Indonesia ini tidak kebagian porsi. Tidak ada lagi yang turun misalnya di Jakarta, turun di Denpasar, atau turun di Makassar, lanjut lagi dengan penerbangan domestiknya. Mereka tembak langsung semua. Hal-hal seperti ini tentunya perlu ditata kembali, dan kembali lagi untuk penerbangan internasional yang dilihat jangan hanya penumpangnya, tapi juga kargonya dan juga rute-rute khusus, misalnya seperti Kertajati khusus melayani umroh. Nanti ada juga yang bandara-bandara khusus untuk penerbangan haji. Jadi kata internasional itu menyesatkan karena semua bandara di Indonesia yang tersertifikasi itu sudah memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan juga standar-standar pelayanan internasional.